Assalamualaikum. Kita kembali bertemu di materi fungsi kuadrat. Oke. Untuk hari ini saya mau kasih kalian contoh soal bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan jika disajikan suatu fungsi kuadrat. Nah, kalian diminta untuk mencari grafik fungsi kuadratnya yang tepat. Maka langkah yang pertama, kalian lihat dulu dari persamaannya, kita bisa tentukan nilai A. A-nya berapa? A itu koefisien pada variabel X kuadrat. Karena di sini negatif X kuadrat, maka A-nya adalah negatif 1. Kemudian B-nya, B adalah koefisien variabel X. Nah, maka ini berapa angkanya? 4. Kemudian C-nya adalah konstanta tanpa variabel ya. Maka 12. Di sini kita bisa tahu bahwa A karena dia negatif 1, maka A kurang dari 0. Kemudian B-nya sama dan 4, maka dia lebih dari 0. Kemudian C-nya sama dengan 12, maka C-nya juga lebih dari 0. Nah, selanjutnya yang kalian perhatikan mulai dari yang A dulu. Kalau A kurang dari 0, maka diingat kembali video sebelumnya bahwa A itu untuk melihat grafik fungsinya itu menghadap ke atas atau ke bawah. Karena dia kurang dari 0, maka dia menghadap ke bawah. Dan kebetulan semua pilihan gandanya menghadap ke bawah. Oke, maka sekarang kita lihat yang B. Yang B lebih dari 0. Maka kita lihat, untuk yang B lebih dari 0, dia agar membentuk lebih dari, maka harus bagaimana? Harus berat di sisi kanan ya. Yang berat di sisi kanan yang mana saja? Yang A. Kemudian yang C, dia juga berat di sisi kanan. Kemudian yang D berat di sisi kanan. Maka bukan B juga bukan E. Oke, selanjutnya kalian perhatikan tinggal ada 3 kemungkinan ya antara A, C, dan D yang menjadi jawabannya. Selanjutnya kita lihat si C-nya. Karena C-nya bernilai 12, C adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 artinya grafiknya nanti akan memotong di sumbu Y bagian atas ya, karena dia positif. Nah, dan melewati titik 12. Jadi kita lihat dari A, C, dan D, mana grafik yang melewati titik 12 pada sumbu Y. Maka ada 2, yaitu si A, ya, si A, atau si C. Nah, kemudian dari A dan C, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya, kita lihat di sini. Sumbu X-nya yang berbeda. Karena hanya sumbu X-nya yang berbeda, maka kita cari titik yang dilewati pada sumbu X, itu harus Y sama dengan 0. Maka kita cari nilai X-nya. Sehingga dari persamaan ini bisa kita tulis 12 ditambah 4x min x kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kalian cari dengan cara faktorial. Oke, dengan cara faktorial. Dengan cara faktorial, maka di sini negatif x dan sini x. Kemudian kita lihat 12. 12 adalah perkalian dari 6 kali 2, ya kan? Nah, kita lihat untuk ini cara cepatnya di sini ada negatif x kuadrat adalah negatif x kali x agar dia negatif x kuadrat. Kemudian kita lihat yang belakang yaitu 12. Hanya ada 6 kali 2 atau 3 kali 4.
ya kan? Nah, sekarang kita lihat karena dia positif, maka keduanya harus positif. Jadi, kita kalikan ke sini. Min X dikali 2. Jadi, min 2X, kemudian 6 kali X. Jadi, 6X. Sehingga, ketika dijumlahkan, menghasilkan 4X. Betul nggak? Sama. Karena sama, maka betul. Ini jawabannya. Jadi, kita bisa tulis, ini dipasangkan. Jadi, min X plus 6, kemudian yang ini dipasangkan menjadi X plus 2 sama dengan kan 0. Sehingga min X plus 6 sama dengan 0. Jadi 6 sama dengan negatif X-nya pindah. Jadi X. Atau X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 2. Maka pada sumbu X melewati 6 dan negatif 2. Di sini mana yang betul? Yang C yang betul. Jadi ini benar, jawabannya yang C. Oke, selanjutnya kita coba cari grafik dari fungsi yang sama, yang tadi masih nomor 27, dengan cara yang sudah pernah saya ajarkan. Nah, ingat tidak langkah yang pertama? Langkah yang pertama itu adalah menentukan titik potong pada sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Sehingga berdasarkan fungsi ini menjadi 0 sama dengan 12 ditambah 4X min X kuadrat. Caranya adalah dengan memfaktorkan agar mendapatkan nilai X-nya. Nah, untuk itu tadi sudah saya ajarkan cara cepatnya ya. Menghasilkan 0 sama dengan min X plus 6 X plus 2. Sehingga negatif X-nya ditambah 6 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 6, atau X plus 2-nya sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 2. Oke, kemudian setelah itu, nomor 2 adalah mencari titik potong pada sumbu Y. Maka X-nya yang sekarang harus 0. Sehingga Y sama dengan 12 ditambah 4. X-nya kita ganti 0. Sehingga di sini 12 ditambah 0 min 0. Hasilnya 12. Oke. Kemudian yang ketiga, kita lihat. Ketiga itu mencari titik balik atau titik puncak. Untuk mencari titik puncak, yaitu adalah kita cari XP-nya dulu kan. XP-nya adalah min B per 2A. Sama dengan min B-nya tadi berapa? 4. Jadi min 4 per 2 kalikan A-nya min 1. Sehingga di sini 4 per 2 ya. Negatif-negatif. Hasilnya 2. Maka YP-nya adalah substitusikan si 2 ini ke fungsi ini. Sehingga 12 ditambah 4 kalikan 2 min 2 kuadrat. Sama dengan 12 ditambah 8 min 4. Sama dengan berapa? Ini kalau dikurangi kan 4. Jadi 4 tambah 12, 16. Maka titik puncaknya atau titik balik adalah 2,16. Nah, sekarang gimana grafiknya? Grafiknya, kalau kita cara cepat, dia pasti menghadap ke bawah ya, karena dia negatif X kuadratnya ke bawah, dan dia melewati negatif 2 dan 6. Kemudian melewati sumbu Y di titik 12. Misalkan aja ini 12. Kan kalau ditarik seperti ini. Nah,
Dari seperti ini. Nah, titik puncaknya otomatis pasti 2,16. Karena pilihan gandanya titik puncak tidak diketahui, kalian bisa langsung tahu jawabannya. Bahwa jawabannya adalah si C. Itu caranya. Jadi kalian bisa tentukan dengan cara yang sebelumnya, ya, yang saya ajarkan sebelumnya, atau bisa cara mencari grafik fungsi bertahapnya. Oke? Sebagai pengingat kalian bahwa untuk grafik fungsi kuadrat kalian harus bisa cara memfaktorkan, oke, kemudian cara mencari titik balik atau titik puncak, kemudian kalian harus bisa menghitung dengan tepat. Jangan sampai kalian salah ketika menghitung. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.